arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Semoga suara saya kedengaran jelas. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, pagi ini saya akan membawakan topik tentang, semoga kelihatannya jelas ya di layar. Kelihatannya jelas ya. Oke, senang sekali pagi ini bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu dan adik-adik semua. Memang di era pandemi ini kita memasuki model kehidupan baru. Ya, jadi artinya antara dunia nyata, dunia kita sehari-hari dengan dunia digital ini bergabung menjadi satu ya. Jadi benar-benar kita memang harus berganti-ganti ya, yang mana yang keseharian kita, mana yang melalui internet ini. Ya, semoga seiring dengan berkembangnya waktu, ya, jadi kombinasi antara dunia digital dengan dunia nyata ini bisa semakin lancar ya, semakin smooth. Semoga mungkin Bapak Ibu, adik-adik semua ya bisa mendapatkan hikmat daripada kebaktian ini ya, baik kita berada di lokasi maupun di rumah bisa sama-sama hikmat. Oke, pagi ini saya akan membawa topik tentang keteladanan dari siswa utama Sang Buddha. Ya, rasanya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua topik ini mungkin udah banyak dibawakan oleh para Romo Ramani dan Pak Dita semua. Saya akan coba membawakan dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Oke, ini sekilas mengenai saya. Oke, biasanya kalau di kampus ini saya selalu membawakan di depan kamera, tapi kali ini saya membawakan di rumah. Oke, coba kita akan lihat ya. Jadi menarik kalau kita berbicara tentang perkembangan agama Buddha saat ini. Kenapa? Kita tahu bahwa agama Buddha ini kan berasal dari India. Ya, sementara kalau kita lihat di India sekarang sudah sedikit sekali penganut agama Buddha di situ. Ya, jadi lebih banyak didominasi oleh agama-agama lain. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat bagaimana perkembangan agama Buddha ini berkembang dari India ya menuju ke Tiongkok, kemudian dari Tiongkok kemudian menyebar. Ya, mungkin kita masih ingat ya ke Indonesia zamannya Sailendra, kemudian dari Tiongkok ke Jepang kemudian ke Barat. Ya, jadi kalau saat ini kalau kita lihat banyak literatur-literatur yang kita baca itu adalah dari literatur Barat. Ya, dan hari ini saya akan coba membawa salah satu buku karangan dari Biku Bodhi, ya, yang ditulis oleh seorang biku dari Amerika kalau nggak salah. Oke, nah, suatu yang menarik yang kita temui di dunia Barat saat ini, ya. Jadi kita lihat bagaimana peningkatan yang cukup dramatis dari penganut agama Buddha, apakah itu di Amerika maupun di Eropa, ya, terutama di Eropa. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kenapa tren agama Buddha itu banyak sekarang dianut oleh negara-negara Barat, ya. Jadi saya coba melakukan studi. Jadi ada 4 hal yang saya dapatkan dari hasil studi dari teman-teman ya. Kebetulan saya ada teman-teman juga yang dari luar negeri ya. Nah, apa yang saya dapat adalah pertama, jadi mereka itu melihat ya agama Buddha itu sebagai suatu filosofi kehidupan ya. Dan ini agak berbeda dengan apa yang mereka pahami selama ini ya. Jadi teori-teori teokrasi ya. Jadi kalau kita lihat apa yang berkembang di negara barat itu kan teori konsep ketuhanan ya, konsep ketuhanan, Tuhan ya. Kemudian jadi sekarang lagi berkembang pesat ya. Jadi mereka sebutnya sebagai anti mainstream ya, anti mainstream. Jadi jadi agama Buddha ini menawarkan suatu filosofi pemahaman baru ya, bagaimana kita mengerti tentang kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita lihat di agama lain biasanya kita belajar sesuatu yang di luar kita
ya. Sementara kalau dengan agama Buddha, ajaran Dharma, kita diajarin untuk belajar memahami ke dalam diri kita. Kemudian kedua adalah kita lihat adalah kalau kita sudah melihat ke dalam diri kita akan banyak belajar mengenai prakteknya bagaimana di dalam keseharian. Ya, apa yang membedakan kita sebagai praktek umat Buddha dengan praktek agama lain? Ya, nah ternyata ada banyak perbedaan, ya walaupun banyak juga persamaan, tapi ada beberapa perbedaan yang cukup prinsipal di sini. Ya, jadi kita lihat kalau di dalam agama Buddha kita diajarin bahwa mengenai leadership kepemimpinan. Ya, jadi kitalah yang menjadi juru selamat bagi kita. Ya, kitalah yang menentukan hidup kita. Kitalah yang menentukan kelahiran kita di kehidupan berikutnya. Nah, ini hal-hal yang menarik yang teman-teman kita di dunia barat belajar. Jadi sesuatu hal yang baru buat mereka. Kemudian yang ketiga, kita lihat juga ada pembentukan komunitas-komunitas. Ya, jadi mungkin hal-hal ini juga menarik kita bisa aplikasikan di sini. Bagaimana kita bisa membentuk komunitas-komunitas kecil, ya. Bagaimana kita bisa sharing dhamma, apalagi melalui aplikasi Zoom ini, ya tentunya jangkauan ini bisa lebih luas. Jangkauan ini bisa lebih luas. Jadi di mana kita bisa saling diskusi, bisa sharing, berbagi, ya, bisa mungkin bentuk komunitas secara digital. Dan yang keempat adalah praktek meditasi yang intensif. Nah, ini juga suatu topik yang menarik buat orang-orang di dunia barat. Ya. Jadi kita tahu kalau di dunia barat itu kan biasanya selalu identik dengan dunia materi. Nah, tentunya dunia materi itu apakah tidak bagus? Ya bagus, ya. Namun perlu diimbangin, ya, diimbangin dengan kehidupan spiritual. Nah, melalui praktek-praktek meditasi ini harapannya adalah kita akan bisa mendapatkan hidup yang benar-benar bisa seimbang. Ya, jadi ada 4 hal ini yang menarik buat orang-orang di dunia barat. Ya, mungkin 4 hal ini yang kita bisa belajar dari mereka. Ya, apalagi kalau kita lihat saat ini di Indonesia, kalau kita lihat dari zaman dulu ya, zaman Sriwijaya, kita pernah mengalami masa kejayaan zaman Sriwijaya, ya. Jadi ada Candi Borobudur dan candi-candi yang lain. Kemudian kita melihat bagaimana seiring dengan berkembangnya waktu, ya umat-umat Buddha di Indonesia semakin sedikit. Ya mungkin ada hal-hal yang kita bisa, sementara di belahan dunia yang lain, di Eropa maupun di negara Barat, jumlah umat Buddha semakin banyak. Artinya mungkin ada hal-hal yang kita bisa belajar dari mereka. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita coba lihat, ya, apa sih yang kita bisa pelajarin? Apa sih yang teman-teman kita, ya, di belahan dunia Barat itu belajar dari agama Buddha? Ya, jadi kita lihat pertama, sering kita diajarin di dalam masyarakat kita, ya, bahwa kebenaran itu adalah tunggal. Kebenaran itu adalah tunggal. Jadi biasanya kalau kita beragama A, selalu kita beranggap bahwa agama kita yang paling baik, sementara yang lain kurang baik, gitu. Ya, jadi seolah-olah kebenaran itu harus tunggal, ya. Nah, apakah seperti itu kalau di dalam ajaran agama Buddha? Apakah kebenaran itu adalah harus tunggal? Nah, di dalam ajaran Buddha kita belajar bahwa agama ini kan terbentuk dari orang-orang suci, ya. Jadi ada orang-orang suci yang lahir di dunia ini membawa ajaran kebaikan, ya, membentuk suatu komunitas seolah-olah menjadi banyak kebenaran, ya. Seolah menjadi banyak kebenaran. Tapi sebenarnya tidak begitu, ya. Jadi kalau kita di dalam agama Buddha, bagaimana kita memahami tentang agama lain, kita tahu bahwa kita mengakui adanya surga, ya. Di agama lain juga surga. Nah, pertanyaannya adalah apakah surga di agama lain dengan agama Buddha sama? Ya, boleh bilang ya ada banyak kesamaannya. Begitu. Ya. Jadi pemahaman ya sekat-sekat yang kita alamin, kita hadapin
di dalam kita beragama harusnya tidaklah menganggap sebagai apa yang kita benar sementara yang lain tidak benar, ya. Jadi ya mungkin ada baiknya ya bahwa kita bisa memahami kebenaran dari sudut pandang yang berbeda, begitu. Ya. Kedua yang kita lihat adalah hidup sudah ada yang mengatur takdir. Nah, ini tentunya kita sudah belajar dari hukum karma, ya, ajaran Agung Sambuddha kita, ya, bahwa yang namanya takdir, kelahiran kita ya berarti kita yang menentukan, ya, kita yang menentukan. Demikian juga yang akan datang, ya. Kemudian kita lihat juga ada pemisahan antara ketuhanan dengan sains. Nah, itu juga, ya. Nah, bagaimana kalau di konsep agama Buddha? Biasanya kita di agama Buddha kita tidak membedakan antara konsep ketuhanan dan sains. Ya, kita tidak mempertentangkan dua-duanya. Ya, kita juga percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga percaya kepada konsep ajaran agama Buddha. Jadi kedua itu bisa selaras dan seimbang. Kemudian yang keempat adalah kita seringkali di hadapan kondisi bahwa kalau kita beragama itu harus dogma dan harus meninggalkan logika. Biasanya seperti itu. Ya, padahal kalau kita di ajaran agama Buddha, kita diajarkan membangun keyakinan itu bagus, ya, tapi jangan lupa juga membangun tentang logika yang kita kenal sebagai ehipassiko. Jadi kita tidak mempercayai sesuatu dengan membabi buta, tapi kita juga menelaah gitu, ya, mempertanyakan, ya, mungkin melakukan kritisi juga boleh, ya. Kemudian kita lihat juga, ya, banyak orang mengatakan bahwa hidup ini hanya sekali. Nah, ini juga. Ya. Nah, ini adalah kelima hal ini biasanya yang seringkali dipertentangkan ya menjadi topik perdebatan di negara-negara barat. Ya, mungkin ini hal-hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari mereka. Oke, ya. Oke, kita akan lanjut. Jadi ini saya akan buka dengan suatu cerita, ya. Mungkin cerita ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya. Ini ada suatu cerita tentang seorang kepala wihara, ya, yang diundang datang ke Amerika. Jadi kita mau bayangkan kedatang ke Amerika kira-kira ke ini, ya, Times Square, cukup ramai di sini, ya. Jadi untuk memberikan ceramah di wihara di Amerika. Ya. Nah, kebetulan di Times Square ini, ya, jadi sampai berjalan, jadi setelah turun dari pesawat, kemudian melewati Times Square, ya, sempat jalan di situ. Nah, ketemu seorang ini reporter di sini. Jadi reporter ini sedang memberikan pembawa acara. Jadi pembawa acara tentang hal apa sih yang menggelikan, ya. Jadi seperti ya reality show, ya. Jadi menginterview tentang penduduk-penduduk, ya, orang yang lewat di Times Square tentang apa hal yang menggelikan yang pernah Anda lakukan, ya. Jadi kalau di TV-TV di Amerika, TV quiz seperti ini itu hal-hal yang umum, ya, seperti itu. Nah, yang menarik ini kebetulan reporter ini menemui si Bante ini, ya, si Bante. Nah, menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Apa hal yang menggelikan yang pernah Anda lakukan? Ya, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu, kalau ditanya tentang pertanyaan ini, juga kita bingung ya, apa ya jawabnya ya, seperti ini. Ya, kemudian Bante ini menjawab, ya, siapakah Anda? Gitu. Oh, kemudian si reporter ini memperkenalkan diri lagi, ya, saya Jim dari TV 7. Saya membawa kuis, ya, acara kuis tentang apa yang menggelikan yang pernah orang lakukan, ya, orang-orang di New York lakukan, ya. Kemudian Bante-nya menjawab lagi, siapakah Anda? Gitu, ya. Jadi kali ini si reporter ini agak emosi nih, ya. Jadi kok udah 2 kali ditanyain, kok sepertinya si Bante ini nggak ngerti pertanyaannya seperti itu, ya. Kemudian si Jim, si reporter ini bertanya lagi, ya,
Saya Jim, saya dari stasiun TV 7 ya, membawa tentang acara kuis. Jadi kami akan menginterview apa yang paling menggelikan yang orang-orang Anda pernah lakukan seperti itu ya. Jadi si Bante menjawab, saya tahu Anda itu Jim, reporter. Yang saya tanya itu adalah siapakah Anda sebelum Anda lahir, dan kalau bila mana kalau Anda sudah tidak ada di dunia ini lagi, Anda akan kemana? Begitu ya. Dan ini reporternya juga bingung ya. Menarik ya, menarik pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini biasanya adalah topik meditasi kita ya. Siapakah Anda? Jadi seringkali di dalam meditasi kita melakukan penyelidikan terhadap diri kita ya, mulai dari pernafasan, napas masuk, napas keluar. Sebenarnya adalah kita bertanya, siapakah kita ini? Ya. Sebelum kita dilahirkan ini kita ada di mana? Ya, dan bila mana kita sudah tidak ada di dunia lagi, kita akan lahir di mana? Ya, ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Jadi biasanya kita lakukan di dalam acara kebaktian sesi minggu seperti pagi ini. Ya, menarik. Oke, kita lanjut. Ya, hari ini saya akan coba review, akan mengulas ada satu buku ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik semua pasti sudah pernah baca atau pernah mendengar. Ya, ini ada satu buku yang bagus ya, bercerita tentang Great Disciple of Buddha. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, kalau adik-adik yang belum mendapatkan kopi buku ini, nanti boleh saya share. Ya, ini ada buku-buku yang inspirasi. Ya, jadi biasanya kalau kita apa tujuan dari pembahasan tentang siswa Sang Buddha pagi ini? Ya, kita tahu kalau biasanya kalau kita dalam melakukan praktek Dhamma, praktek ajaran agama Buddha, biasanya kita perlu ada suatu panutan. Ya, nanti apakah siapa yang akan menjadi panutan kita? Ya, biasanya kita akan mungkin bisa ngikut Bante A, Bante B, atau Bante C, silakan bebas ya. Nah, sekalian juga mungkin ada baiknya buat Bapak Ibu dan adik-adik semua ya, sekiranya kalau kita bisa belajar lebih mendalam, kita paham mengenai ada siswa Sang Buddha yang mungkin yang bisa jadikan panutan, kira-kira seperti itu ya, yang bisa cocok dengan karakter dan kepribadian kita. Nah, kenapa ini penting? Pentingnya adalah supaya pada saat kita berlatih, kalau kita dekat dengan orang yang menjadi tokoh panutan kita, itu biasanya kita akan lebih cepat memahami. Kita akan lebih cepat mengikuti. Praktek kita akan lebih baik, biasanya seperti itu. Ya. Oke, kita akan mulai dari pertama, ya, Sariputta. Ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti sudah paham ya Sariputta ini siapa. Jadi Sariputta di dalam agama Buddha kita kenal bahwa Sariputta seringkali dipanggil sebagai marshals of the Dhamma. Marshals ini seperti jenderal ya, jenderal. Jadi kalau biasanya kalau kita bisa menganalogi kalau Sang Buddha ini adalah rajanya, Sariputta ini adalah jenderalnya. Kira-kira begitu ya. Jadi biasanya apa? Biasanya kalau suatu negara ini akan berperang, itu biasanya kita akan bertanya jenderalnya siapa? Ya, kira-kira begitu. Nah, kita di dalam agama Buddha juga sama ya. Jadi kita mempunyai jenderal yang sangat cerdas, sangat canggih ya, yang mewarisi dari sifat-sifat Sang Buddha, itu adalah yang kita kenal sebagai Sariputta. Jadi Sariputta ini adalah terkenal tentang kebijaksanaan. Jadi kalau kita tahu bahwa Abhidhamma Pitaka ya, dhamma-dhamma yang paling sulit itu adalah berasal dari Sariputta. Jadi bisa dikompilasi, bisa disusun dengan baik dengan cara terstruktur oleh Bante Sariputta. Ya, jadi kita membayangkan buat teman-teman ya, Bapak Ibu misalnya yang tertarik tentang mendalami filosofi agama Buddha, ya, filsafat, kemudian belajar tentang abhidhamma, sistematika, dhamma.
Nah, ini biasanya adalah dari buku Sariputta. Ya. Oke, kita lihat histori dari Bante Sariputta. Jadi Bante Sariputta ini terakhir bernama Upatissa dari keluarga Brahmana di dekat kota Rajagraha. Jadi Sariputta ini, kalau kita lihat dari historinya Sang Buddha, di kelahiran-kelahiran sebelumnya, baik Sariputta maupun Moggallana, itu mereka selalu memiliki karma yang sangat erat, ya, sangat erat satu dengan yang lain. Ya, kita tahu di zaman kelahiran dulu, ya, pernah Sariputta dengan Moggallana itu lahir sebagai Mara. Ya, jadi Mara itu adalah sebutan orang suci, tapi yang tidak mengakui agama Dhamma, kira-kira begitu ya. Itu disebut sebagai Mara. Ya, jadi kita membayangkan suatu saat, ya. Jadi Mara ini kan biasanya tidak suka ya orang praktek tentang Dhamma. Ya, walaupun di kelahiran sebelumnya itu namanya bukan agama Buddha, tapi ya kita sebut sebagai Dhamma. Ya, jadi kita lihat bahwa ya, jadi Mara ini kan biasanya akan mempersulit. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan riwayat hidup Sang Buddha, Mara ini kan selalu akan mempersulit. Supaya apa? Supaya pertapa ini tidak mencapai pencerahan sempurna. Nah, ini juga dilakukan oleh Sariputta dan Moggallana. Namun untungnya adalah pada saat mereka mau mempersulit ini, ternyata mereka menjalin karma yang akrab ya dengan pertama Gautama di kelahiran sebelumnya. Dan karma yang dekat ini membawakan mereka ini selalu akan terakhir berkaitan terus, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bila mana kita memiliki ya praktek Dhamma, kita memiliki komunitas yang akrab dengan satu dengan yang lain ya seperti yang kita lakukan di dalam acara pagi ini ya. Nah, keakraban kita itu akan berlanjut ya. Jadi dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya akan berlanjut seperti itu. Jadi kalau kita membayangkan misalnya kolega kita memiliki praktek Dhamma yang bagus, maka kita juga biasanya akan selalu terlahir dekat-dekat kepada mereka begitu dan tidak akan jauh daripada mereka. Misalnya kita dekat dengan Bante A, Bante B ya yang sesuai dengan kita idolakan, maka di kehidupan berikutnya kita selalu akan memiliki karma yang erat dengan mereka begitu. Nah, ini sebenarnya yang ditunjukkan oleh riwayat kehidupan dari Sariputta dan Moggallana. Kemudian saya lanjutkan. Jadi Sariputta semenjak lahir ini memiliki suatu kecerdasan yang luar biasa, ya, memiliki kebijaksanaan. Kemudian kita tahu bahwa beliau berguru dengan Pertapa Sanjaya. Kemudian ada berkenalan dengan Asaji. Jadi Asaji ini adalah salah satu murid pertama Sang Buddha. Nah, dari Pertapa Asanji ini, dari Bante Asanji ini, Sariputta mengenal agama Buddha dan belajar langsung dari Buddha Gautama. Kemudian hal yang menarik yang kita pelajari adalah mencapai pencerahan dengan 4 pengetahuan analitik. Ya, jadi Bante Sariputta adalah Bante yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, ya, yang mampu memahami Dhamma yang paling dalam, yang dikenal sebagai 4 pengetahuan analitik atau biasa kita sebut sebagai Patisambhidana. Ya, jadi kita membayangkan kalau Sang Buddha akan menurunkan ajaran Dhamma yang paling sulit itu pasti diturunkan lewat Sariputta. Dan Sariputta baru lanjut ke siswa-siswa berikutnya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi buat Bapak Ibu, adik-adik, biasanya kalau kita tertarik untuk mendalami tentang filosofi agama Buddha, belajar banyak tentang teori agama Buddha, biasanya adalah kita menjadikan Bante Sariputta sebagai panutan kita. Karena apa yang beliau ajarkan itu sangat sistematis dan sangat mendalam sekali. Oke.
Yang kedua, ya biasanya kalau Bante Sariputa itu ada di sebelah kanan Sang Buddha. Jadi kalau di sebelah kiri Sang Buddha itu adalah Bante Moggallana. Ya, jadi kalau yang Sariputa, Bante Sariputa itu melambangkan tentang kebijaksanaan, penguasaan materi dhamma yang mendalam. Kalau Bante Mahamoggallana itu dikenal sebagai Bante yang menguasai ilmu kegaiban, ya, supranatural seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya. Jadi dari Bante Mahamoggallana ini kita mengenal perayaan Ulam Bada. Menarik ya. Nah, apa yang menarik kita pelajari dari Bante Mahamoggallana ini adalah bila mana kita mempraktekkan ajaran Dhamma dengan sebaik-baiknya, biasanya tanpa kita sadari, kita juga akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan supranatural. Ya, supranatural. Walaupun kita tidak dianjurkan Sang Buddha untuk memamerkan, ya, tidak untuk pamer, kira-kira seperti itu, ya. Dan apa yang ditunjukkan oleh Bante Moggallana ini, ya, beliau mempraktekkan Dhamma, beliau mencapai pemahaman kekuatan supranatural yang sangat tinggi, ya, di mana ada suatu cerita yang menarik, ya. Jadi saat suatu ketika Sang Buddha lagi berceramah, ya, bercerita di wihara Jetavana. Jadi Bante Moggallana ini pengen tahu, kira-kira kalau Sang Buddha bercerita ini, suaranya ini, ya, ajaran Sang Buddha ini bisa sampai kemana, kira-kira begitu. Ya, jadi Bante Moggallana dia bisa naik ke alam surga, alam brahmana, sampai ke alam yang paling tinggi, ya. Jadi kita bisa membayangkan di alam yang paling tinggi pun, ya, itu ajaran Buddha itu bisa terdengar. Jadi suara Sang Buddha itu bisa terdengar. Kita bisa membayangkan, ya. Jadi getaran-getaran Dhamma itu benar-benar menyebar ke semua alam kehidupan. Ya. Nah, ini yang diceritakan oleh Bante Moggallana, yang menjadi kesaksian dari Moggallana. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, bila mana kita mengulang kembali, ya, jadi kalau kita mengulang kembali dhamma-dhamma yang pernah diajarin oleh Sang Buddha, ya, baik itu di dalam sutta, di dalam pitaka-pitaka yang lainnya, ternyata getaran-getaran itu bisa kedengar ke semua alam kehidupan tanpa kita sadari, ya. Jadi baik parita-parita yang kita bacakan, ya, sutta-sutta yang kita ulangi, ternyata getaran-getaran itu luar biasa sekali. Dan Bante Moggallana itu sudah membuktikan, ya. Oke, kita lihat sekilas mengenai Bante Moggallana, ya. Jadi Bante Moggallana ini mendapat julukan sebagai Master of Psychic Powers, ya. Jadi memiliki kekuatan supranatural yang sangat luar biasa, ya. Kita juga banyak mendengar cerita-cerita Bante Moggallana bagaimana menaklukkan naga, ya, menaklukkan dewa-dewa yang kurang baik, begitu, ya. Bante Moggallana dilahirkan di keluarga Brahmana, terlahir dengan nama Kolita sesuai dengan nama kota kelahiran. Jadi Bante Moggallana ini adalah teman baiknya, ya, Bante ini, Bante Sariputa, ya, teman baiknya Bante Sariputa. Nah, Bante Moggallana ini memiliki keunggulan, ya, apa? Keunggulan di dalam berlatih elemen Dhatu Kama Tanah. Jadi elemen-elemen ini di dalam mencapai kesempurnaan. Jadi kita membayangkan bahwa Bante Moggallana dan Bante Sariputa ini berlatih mencapai kesucian itu dalam waktu 2 minggu. Ya, jadi kita membayangkan kedua Bante ini memang orang-orang yang luar biasa, ya, bagaimana mencapai kesucian dalam waktu kurang dari sebulan. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah yang kita kenal sebagai Bante Kasyapa.
Ya, jadi tadi dari Bante Sariputa kita belajar mengenai kebijaksanaan, belajar mengenai konsep Dhamma, filosofi Dhamma yang mendalam, yang sistematis. Kita bisa belajar dari Bante Sariputa. Kemudian dari Bante Moggallana kita paham bahwa ada kekuatan yang supranatural yang bisa muncul dari pada saat kita mendalami mengenai praktek Dhamma. Ya, dan kekuatan supranatural ini tidak untuk dipraktekkan, tetapi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat positif, yang bisa membantu orang lain, ya, seperti yang kita lihat dari Bante Moggallana, bagaimana dia bisa membantu ibunya yang terlahir di alam neraka, kemudian dia juga bisa membantu orang-orang dengan kekuatan supranatural. Ya, jadi yang dibantu ini adalah orang-orang bagaimana untuk lebih mempermudah belajar Dhamma. Ya. Nah, ada suatu hal yang menarik yang kita belajar dari Bante Moggallana, bahwa sehebat apapun kekuatan kita, ya, sehebat apapun kekuatan supranatural kita, ya, kita masih terikat dengan hukum karma. Ya, jadi ada waktu kita masih ingat, ya. Jadi bagaimana di akhir hidup Bante Moggallana, semua kekuatan supranaturalnya pada saat karmanya sudah berhenti, ya, kekuatan gitu, ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Bante Moggallana adalah kalau kita punya kekuatan, kita punya kepintaran, kekayaan, semua hal kelebihan-kelebihan kita, ya. Bila mana karma kita sudah berakhir, maka semuanya akan berakhir. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kehebatan apapun yang kita miliki di dalam dunia ini tidak akan bisa berarti bahwa kalau karma kita sudah berakhir. Nah, ini hal yang kita bisa pelajari dari Bante Moggallana. Ya, jadi kita tahu bahwa di akhir kehidupan Bante Moggallana kan berapa kali ya mau dibunuh seperti itu, tapi tidak berhasil. Sampai suatu ketiga, sampai di akhir hidupnya beliau sudah tidak bisa mengeluarkan kesaktiannya, ya akhirnya juga bisa dapat dibunuh. Nah, ini menandakan bahwa kesaktian apapun yang kita miliki itu masih terbatas oleh hukum karma, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita lanjut ke murid yang ketiga, itu yang kita kenal sebagai Mahakasyapa. Ya, Bante Mahakasyapa. Ya, kenapa namanya Maha? Karena dari semua murid Sang Buddha, Bante Kasyapa ini yang paling tua. Jadi kita membayangkan Bante Kasyapa ini mengenal agama Buddha ini kalau nggak salah di umur 80 tahun baru mengenal agama Buddha. Ya, dan beliau bisa hidup lebih dari 100 tahun, kira-kira begitu. Ya. Dan yang menarik dari Bante Kasyapa ini, ya seperti kita ketahui bahwa Bante Kasyapa ini adalah ketua wihara yang pertama, ya, ketua wihara yang pertama yang memimpin sangha pertama. Oke, dan hal yang menarik yang lain adalah Bante Kasyapa ini adalah Bante yang diperbolehkan bertukar jubah dengan Sang Buddha. Ya, jadi kita bayangkan, jadi Bante yang bisa bertukar jubah dengan Sang Buddha itu hanya Bante Kasyapa. Ya, bahkan Bante Moggallana pun tidak boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita bayangkan, ya, Bante Kasyapa ini boleh, gitu. Ya. Jadi kita tahu bahwa Bante Kasyapa ini memiliki kelebihan di dalam Vinaya. Jadi beliau ini sangat disiplin, ya, sangat disiplin, cinta kasih, kemudian memang terkenalnya beliau itu dengan disiplin. Jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik berpraktek tentang disiplin itu biasanya acuannya ke Bante Kasyapa, ya. Disiplin, sangat teguh sekali dengan disiplin. Oke, beliau juga bisa menyatukan, ya, murid-murid utama Sang Buddha di dalam pembentukan sangha pertama. Jadi kita bisa banyak belajar kepemimpinan dari Bante Kasyapa ini. Oke. Kemudian dari cerita Bante Kasyapa, hal yang menarik yang kita temui adalah pada saat beliau mencapai parinibbana, ya, Bante Kasyapa ini naik ke gunung namanya Gunung Kukatapada.
dan duduk bersila. Jadi konon ceritanya ini gunung ini ada di barat daya di Tiongkok sana, ya. Jadi beliau di umur 100-an, ya kita membayangkan di umur 100-an. Jadi Bante Kasyapa ini terkenal walaupun sudah tua, tapi sering manjat gunung, kira-kira. Ya, manjat gunung, manjat tebing itu masih bisa. Jadi kita membayangkan saat mencapai Parinibbana, beliau naik ke Gunung Kukatapada, duduk bersila, dan konon gunung ini setelah beliau duduk bersila, gunung ini tertutup gitu ya. Jadi seolah-olah ada tempat buat beliau. Dan konon ceritanya adalah beliau akan mewarisi ya jubah Sang Buddha, tongkat Sang Buddha untuk ke Buddha berikutnya, Buddha Maitreya, kira-kira begitu. Ya, menarik. Oke. Ya, kemudian kita lihat kepemimpinan berikutnya adalah beliau menyerahkan kepada Bante Ananda. Ya, oke. Nah, Bante Ananda seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah Bante yang sangat luar biasa ingatannya. Ya, jadi kita ingat bahwa di zaman Sang Buddha di sana itu sudah ada hadis yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu Bante Ananda. Jadi Bante Ananda seringkali juga dijulukin sebagai Guardian of the Dhamma. Ya, kenapa Guardian of the Dhamma? Karena beliau ini yang mengerti, ya. Beliau ini yang menyimpan semua ajaran dari Sang Buddha. Ya, jadi ada 5 kelebihan dari Bante Ananda, yaitu pertama ada kelebihan mendengar langsung, ya. Jadi mendengar langsung dari narasumber, ya, baik itu dari Sang Buddha maupun Bante-Bante lainnya. Biasanya kalau kita mendengar dari orang kedua, biasanya kan informasinya sudah tidak sevalid yang pertama, kira-kira. Mungkin ada bumbu-bumbu yang sudah ditambahi. Ya, kalau Bante Ananda itu langsung ke narasumber. Nah, yang kedua adalah ingatan. Ya, jadi kita tahu bahwa bagaimana ingatan Bante ini sangat dalam sekali. Ya, satinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita mengembangkan sati yang tinggi, biasanya ingatan kita juga ikut tinggi. Ya, jadi Bante Ananda itu terkenal juga memiliki sati yang sangat tinggi. Kemudian beliau juga mempunyai struktur pengajaran. Ya, jadi Bante Ananda ini juga suatu guru yang sangat sistematis. Jadi Bante Ananda ini kan banyak belajar dari Bante Sariputta. Ya, jadi belajar dari Bante Sariputta untuk pemahaman Dhamma, kemudian belajar dari Bante Mahakasyapa untuk kepemimpinan dan vinaya. Ya. Kemudian kecepatan belajar. Ya, jadi kecepatan belajar dari Bante Ananda ini sangat cepat sekali. Kemudian beliau juga merupakan pelayan yang paling setia. Ya. Jadi waktu pertama kali kalau kita ingat ya, sewaktu Sang Buddha mencari pelayan, itu Bante Ananda itu mengajukan 3 syarat. Ya, jadi syaratnya juga harus dipenuhi oleh Sang Buddha, kira-kira gitu. Kemudian kita lihat bagaimana prestasi dari Bante Ananda, ya, menerima 82.000 sutta langsung dari Sang Buddha. Ya, jadi kita mau bayangkanlah di zamannya Sang Buddha itu ada 82.000 sutta langsung dari Sang Buddha. Ya, mungkin saat ini sebagian besar sudah tidak ada, ya. Sementara 2.000 dari para biku, ya, jadi totalnya adalah 84.000 sutta Sang Buddha. Ya, jadi kita membayangkan bahwa Bante Ananda ini adalah biasanya kita sebut sebagai perpustakaan, ya, perpustakaan librarian daripada Dhamma, gitu. Guardian of Dhamma, jadi penjaga dari Dhamma. Oke, kita lanjut. Ya, berikutnya adalah Bante Aniruddha. Ya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman pasti udah paham ya Bante Aniruddha. Nah, Bante Aniruddha ini masih saudara dengan Buddha Gautama, ya, Pertapa Siddhartha. Oke, yang menarik adalah Bante Aniruddha ini memiliki mata batin, ya, jadi memiliki mata batin sama dengan Bante Moggallana. Ya,
melatih Satipatthana mencapai pengetahuan mengenai kematian dan kelahiran, atau yang biasanya kita sebut sebagai Cuttupapattanana. Ya. Jadi di kelahiran sebelumnya, Bhante Aniruddha ini merupakan raja Dewasaka. Jadi Dewasaka ini adalah penguasa alam 33 dewa. Ya. Jadi hal yang menarik dari kita pelajari dari Bhante Aniruddha ini adalah Bhante Aniruddha ini juga pernah di kehidupan sebelumnya di zaman Buddha yang terdahulu, ya, pernah membuat satu janji bahwa beliau akan menjadi pelayan setia dari Sang Buddha. Ya, jadi kita membayangkan dari Buddha-Buddha kelahiran yang dulu, ya, beliau sudah bertekad akan belajar mengenai Dhamma, akan menjadi pelindung Dhamma, dan ternyata tekad dan janji-janji yang beliau lakukan di kehidupan lampau di zaman Buddha-Buddha zaman dulu, ya, Buddha-Buddha kelahiran dulu, itu ternyata membawa kelahiran Bhante Aniruddha ini kekuatan-kekuatan dan kesaktian-kesaktian, ya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi tadi kalau kita belajar dari Bhante Ananda mendapatkan ingatan yang luar biasa, itu adalah dari praktek sati, ya, sati, kesadaran sati. Jadi praktek sati ini mendapatkan kelebihan di dalam ingatannya sangat bagus. Kalau Bhante Aniruddha mendapatkan kelebihan dari janji dan tekad yang beliau lakukan pada zaman-zaman kelahiran yang terdahulu. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Nah, ini juga menarik, ya. Tadi kita sudah belajar dari siswa Sang Buddha, sekarang kita belajar dari siswi Sang Buddha. Ya, yang pertama adalah kita kenal adalah Ratu Samawati. Ya, Ratu Samawati ini adalah terkenal untuk cinta kasih. Jadi beliau, ya, Ratu Samawati ini memiliki orang tua angkat itu Menteri Keuangan, ya. Jadi Menteri Keuangan, ya, yang namanya Gosaka, ya, teman orang tuanya. Jadi dia punya dari keluarga Brahmana, ya. Kemudian menikah dengan Raja Udena, ya, Raja Udena. Nah, hal yang menarik yang kita pelajari dari kehidupan Ratu Samawati ini adalah Raja Udena ini adalah orangnya temperamen, ya, temperamen. Jadi temperamen, gampang terpancing emosi, ya. Jadi kita lihat bagaimana Ratu Samawati ini bisa mengendalikan ratu dengan cinta kasih, dengan metta, ya, dengan metta. Jadi pernah ada suatu kali, jadi istri ketiga dari Raja Udena namanya Magandia, ya, berusaha menghasut, ya, menghasut Raja Udena, ya. Jadi pada saat itu Raja Udena terhasut, kemudian ingin membunuh Ratu Samawati, ya, sempat dipanah. Ternyata pada saat dipanah itu Ratu Samawati ini tidak mati, ya. Jadi kita membayangkan anak panah ini menjadi bunga, kira-kira seperti itu, ya. Nah, praktek ini adalah praktek dari metta yang dilakukan oleh Ratu Samawati, ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari cerita Ratu Samawati ini adalah bila mana kita mempraktekkan metta, ya. Jadi metta dari kelahiran yang dulu, ya, kita tidak mudah, tidak bisa dilukai oleh senjata. Ya, jadi banyak mungkin dari teman-teman, ya, Bapak Ibu, kok hidup kita ini sepertinya gampang sekali ya dilukai misalnya, ya. Kok ada orang ini gampang sekali misalnya digigit nyamuk misalnya, ya, atau gampang sekali dilukai gitu. Nah, mungkin ada hubungannya dengan praktek-praktek kurangnya praktek metta yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Ya, jadi apa yang ditunjukkan dalam cerita Ratu Samawati ini adalah praktek metta ini ternyata bisa menjauhkan kita dari malapetaka, kira-kira begitu. Ya, ini suatu hal yang kita menarik, ya. Jadi bagaimana ada
Magandia yang sedemikian cemburu dengan Ratu Samawati karena beliau disayang sama Raja Udena, menghasut raja sehingga raja marah dan ingin membunuh Ratu Samawati. Ternyata hasutan itu menjadi cinta kasih, ya, dan akhirnya terbongkar bahwa Magandia ini yang menghasut, ya, menciptakan kabar bohong seperti itu, ya. Jadi akhirnya Magandia ini yang dihukum mati. Oke, nah kita lihat cerita berikutnya, ini juga menarik, yaitu cerita Sirima dan Utara. Ya, Sirima dan Utara ini juga cerita menarik. Jadi kalau kita lihat Utara ini adalah putri saudagar kaya, ya. Sementara saudara kaya di daerah Puna di kerajaan Raja Graha, daerah Raja Graha. Ya, jadi Utara ini adalah putri dari saudara kaya dan beliau itu sangat memiliki dedikasi yang tinggi terhadap Sangha, ya, umat yang sangat berdedikasi tinggi. Kemudian Samana ini saudagar kaya yang ingin menikahkan anaknya dengan Utara. Nah, Samana ini kebetulan kenal dekat dengan ayahnya Utara. Jadi ayahnya Utara ini memiliki utang budi lah seperti itu dengan si Samana. Ya, jadi mau tak mau ya akhirnya karena nggak enak, akhirnya orang tuanya Utara mengizinkan Samana untuk menikahin anaknya dengan Utara. Kemudian Punah, ya, jadi Punah ini anaknya si Samana membawakan 15.000 koin emas untuk Utara agar mengizinkan melayani Sangha. Oke. Kemudian ya, jadi Utara membawa Sirima ke rumah. Kira-kira seperti itu. Oke, nah hal yang menarik di sini adalah kita lihat, ya. Jadi Utara ini kan putri saudagar kaya, ya. Saudagar kaya memiliki dedikasi kepada ajaran agama Buddha, kepada Sangha. Nah, si suaminya ini tidak percaya kepada ajaran agama Buddha, ya. Jadi kita membayangkan kalau ada pasangan suami istri yang istrinya sangat dedikasi ke wihara sementara suaminya tidak percaya, ya. Nah, saking dedikasinya, ya, jadi si Utara ini lebih melayani Sangha daripada melayani suaminya. Jadi kita membayangkan, jadi malah si Utara ini mengajak Sirima yang untuk melayani suaminya. Ya, jadi kita membayangkan kok si orang lain yang malah melayani suaminya, begitu, ya. Nah, akhirnya jadi Sirima ini kan tamu, ya, jadi tamu di keluarganya. Akhirnya menjadi seolah-olah ingin menjadi nyonya di rumah itu, ya. Jadi kita mau bayangkan suatu ketika Sirima ingin menguasai suami dari Utara, ya. Jadi beliau menuangkan air panas, ya. Jadi pengen membunuh lah, kira-kira maksud untuk membunuh si Utara. Nah, ternyata dedikasi, ya, meta yang dipraktekkan Utara ini membuat Sirima gagal. Jadi kita membayangkan Sirima menuangkan minyak panas ke Utara, tapi yang dirasakan Utara itu seperti air sejuk, kira-kira begitu. Dan perbuatan ini ketahuan, ya, ketahuan oleh pelayannya Utara. Akhirnya ditangkap, ya. Akhirnya si Sirima ini minta maaf, ya, bahwa dia mengakui kesalahannya. Nah, Utara ini oke, permintaan maaf disetujui dengan syarat, ya. Dengan syarat apa? Si Sirima itu harus minta maaf kepada orang tua, ya. Jadi orang tuanya si Utara, kemudian orang tuanya si suaminya, kemudian minta maaf ke Sang Buddha juga. Nah, ini yang menarik nih. Jadi si Utara ini minta Sirima untuk minta maaf ke Sang Buddha. Ya, jadi kita mau bayangkan, ya, Sirima ini mengakui kesalahan dan minta maaf ke Sang Buddha. Nah,
Satu hal yang menarik ya, satu keajaiban yang menarik adalah pada saat si Rima mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha memberikan wejangan kepada si Rima. Nah, si Rima ini berbalik menjadi orang yang sangat berdedikasi kepada Sangha. Ya, jadi kita membayangkan orang yang tidak percaya kepada Sangha, orang yang mempunyai niat jahat, akhirnya menjadi orang yang sangat berdedikasi kepada Sangha dan pengembangan agama Buddha. Ya, jadi sampai suatu saat ya, jadi pada saat si Rima ini meninggal, ya, Raja Bimbisara berpesan agar mayat si Rima itu tidak dimakamkan. Ya, jadi supaya apa? Supaya orang-orang bisa melihat. Jadi si Rima ini mempunyai kecantikan yang luar biasa, ya. Jadi supaya orang bisa tahu, ya, bagaimana kecantikan orang itu bisa juga hilang, ya, berubah setelah dia wafat, ya, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut ke Patacara, ya. Patacara ini biasanya kita kenal sebagai bikuni pelindung Vinaya. Pelindung Vinaya, ya. Kita mau bayangkan, jadi biasanya buat ibu-ibu ya, adik-adik sekalian, biasanya kalau yang senang dengan Vinaya tentang disiplin, itu biasanya bisa menjadikan Patacara sebagai model, kira-kira seperti itu, ya. Kita lihat Patacara, ya. Jadi Patacara ini adalah seorang putri saudagar kaya di Sawati. Jadi kita membayangkan, ya. Jadi Patacara ini mulai dari kecil pun sudah punya pengawal, ya, punya pengawal. Kemudian suatu saat, jadi beliau ini orang yang tipikal pemberontak, ya, tipikal pemberontak. Jadi kita membayangkan kalau di zamannya waktu itu, ya, biasanya anak-anak itu kan kalau menikah kan pasti dijodohkan, ya, artinya mereka tidak bisa memilih, ya. Dan si Patacara ini memberontak, ya, jadi dia nggak mau dengan ikut ini, dia maunya menikah dengan cowok pilihannya lah, kira-kira begitu. Nah, menikahnya dengan siapa? Menikahnya dengan pengawalnya. Jadi kita membayangkan beliau kemana-mana dikawal, dia ternyata menikah dengan pengawalnya. Nah, tentunya pasti tidak disetujui oleh orang tuanya, ya, tidak disetujui oleh orang tuanya. Dan mereka tuh lari, ya. Jadi kita membayangkan Patacara ini kawin lari lah, kira-kira begitu, ya. Kawin lari, ya. Jadi minggat dari rumah keluarganya, ya, dan tinggal di suatu tempat yang terpencil, ya, rumahnya kecil dan memiliki 2 anak, ya. Oke, dan hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari sini adalah saat Patacara, ya, mengandung anak kedua pas mau melahirkan, ya. Jadi beliau udah rindu nih kepada keluarganya, ya. Jadi biasanya ya kalau ibu-ibu mengandung mau melahirkan biasanya pasti akan kembali ke keluarga, ya, begitu. Ini juga sama Patacara, ya. Jadi mau pas mengandung mau melahirkan dia pengen kembali ke keluarganya, ya, ketemu kedua orang tuanya. Nah, pada saat mereka berdua ya mau kembali ke rumah orang tuanya, mereka nginap di perjalanan, ya. Jadi di perjalanan ini pas lagi hujan deras di luar, jadi Patacara ini udah hamil besar, ya, sepertinya udah mau keluar bayinya. Kemudian dia minta suaminya untuk menyiapkan ini tempatnya, jadi membuat api unggun dan segala macam, ya. Kemudian suaminya keluar, ya, mencari kayu, ya. Ternyata ketemu ular, ya, ketemu ular berbisa, dipatok ular dan meninggal, kira-kira begitu, ya. Nah, si Patacara ini sudah terlanjur melahirkan bayinya, ya. Jadi beliau juga bingung, ini kok suaminya kok nggak pulang-pulang, ya, kemana nih, ya, kemana aja nih suaminya, gitu, ya. Jadi setelah hujan mereda, beliau coba keluar mencari kemana ini suami saya, gitu. Ya, jadi pada saat keluar mencari, si Patacara agak shock, ya, menemukan bahwa suaminya sudah tidak bernyawa.
Jadi beliau juga shock, ya. Akhirnya bersedih, ya. Jadi Patacara semakin kuat tekadnya, ya udah saya harus kembali ke rumah saya, gitu, ke rumah orang tua saya, gitu. Jadi pada saat kemudian mereka berjalan, ya, melewati suatu sungai, ya, nama sungainya itu Acirawati, ya. Jadi kita mau bayangkan Patacara yang baru melahirkan, membawa anak yang pertama yang sulung, ya, berumur sekitar 4 tahun, kalau nggak salah 4 atau 5 tahun, yang kedua yang masih bayi, ya, melewati sungai, ya. Tadinya waktu melewati sungai itu airnya tidak terlalu dalam, ya. Tetapi pada saat mereka baru jalan sampai tengah, tiba-tiba airnya itu tinggi, gitu, ya. Tadinya mungkin cuma setinggi dengkul, tiba-tiba airnya naik tinggi. Nah, akhirnya Patacara itu balik lagi, ya, balik. Oke, saya coba akan menaruh bayi saya di samping, coba saya akan karena kalau menyeberangi dua-dua itu rasanya tidak mungkin dan terlalu berbahaya karena air itu semakin tinggi. Jadi akhirnya Patacara itu mengambil keputusan saya akan nyeberangin satu-satu. Ya, jadi pertama diseberangin yang anak yang tua dulu, ya. Jadi yang umur 5 tahun dulu diseberangin, ya, udah diseberangin. Pada saat Patacara sudah menyeberangin anak yang pertama di seberang sungai, Patacara melihat bahwa ada seekor elang, ya. Jadi seekor elang menyambar adiknya, ya. Jadi kita membayangkan adiknya itu masih bayi yang baru lahir, disambar sama elang itu, dibawa naik ke atas, gitu. Ya, dibawa naik ke atas gitu. Wah, akhirnya si Patacara dengan refleks kan pasti dia kan balik, ya, menyeberangi sungai. Ya, akan melindungi anaknya seperti itu. Jadi pada saat Patacara menyeberangi sungai, ya, si anak pertama ini kaget, ya, kaget lihat ibunya menjerit terhadap anaknya. Nah, si anak pertamanya juga ikut nyebrang gitu, ya. Kita membayangkan anak umur 4 tahun yang menyeberangi sungai yang arusnya deras ya pasti hanyut kan begitu. Ya, jadi kita membayangkan di hari yang sama, ya, Patacara kehilangan suaminya, kehilangan kedua anaknya. Tuh, ya. Jadi udah makin stres, makin kehilangan semuanya. Akhirnya juga beliau melanjutkan perjalanan, ya, untuk kembali ke keluarganya. Nah, sampai di keluarganya di Sawati ini, beliau melihat kok ada kerumunan, ya. Jadi ada kerumunan, banyak sekali orang melihat di rumahnya. Ini ada apa ini? Kemudian si Patacara bertanya ke kerumunan itu, ya, tanya ada apa di sana. Kemudian orang berkata di situ tadi malam itu ada kilat, ya, ada petir. Nah, petir ini menyambar cerobong asap dari rumah. Nah, ternyata di cerobong itu ada api unggun. Nah, sekalian membakar rumah ini. Jadi kita membayangkan satu keluarga, jadi orang tuanya, kakaknya, adiknya itu semua habis. Ya, jadi apinya itu melahap habis semua rumah dan beserta isinya. Ya. Wah, si Patacara ini benar-benar seperti orang gila, ya. Jadi kita membayangkan ya di hari yang sama kehilangan suami, kehilangan 2 anak, kehilangan orang tua, saudara-saudara semua hilang semua, rumahnya juga hilang semua. Jadi benar-benar seperti orang gila, ya, berteriak-teriak di jalan, gila, nangis, segala macam, ya. Dan ternyata Patacara ini juga di cerita kehidupan Patacara ini didengar oleh Sang Buddha, ya. Jadi Sang Buddha kebetulan di wihara tidak jauh dari rumahnya Patacara, jadi coba Sang Buddha minta muridnya untuk manggil si Patacara. Ayo coba ajak Patacara di sini. Nah, pada saat itu Bantenya bilang, Bante, gimana Bante? Ini kan orang gila Bante. Kita membayangkan Patacara waktu itu kondisinya udah seperti orang gila, teriak-teriak gitu, ya udah nggak karu-karuan lah gitu. Bagaimana Bante bisa menerima nanti orang gila di dalam sangha kita, ya. Akhirnya juga walaupun tidak setuju juga muridnya Sang Buddha juga mengajak ya Patacara ke sini. Kemudian saat Patacara masuk ke sangha, ya, diingatin Sang Buddha, ya. Jadi minta Patacara untuk fokus. Nah, ternyata Patacara ini belum gila 100%.
artinya masih waras lah, ya. Dan beliau menjalani kehidupan vinaya, ya, belajar dhamma dan menjadi salah satu ketua di situ yang dikenal sebagai pelindung vinaya. Ya, jadi, nah, hal yang menarik yang kita pelajari dari cerita Patacara ini adalah bahwa kita adalah tidak pasti. Ya, artinya ketidakpastian ini bisa jadi dengan cepat sekali. Ya, jadi bagaimana Patacara bisa kehilangan suaminya, kedua anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya itu dalam hari yang sama. Ya, jadi kehilangan semua itu bisa sangat mungkin terjadi bila mana karmanya sudah berbuah. Ya, dan hal ini juga ternyata Patacara memiliki bakat untuk mendalami ajaran Dhamma, ya, dan mencapai pencerahan juga, ya, yang dikenal sebagai pelindung vinaya. Oke, kita lanjut. Ya, ini siswa Sang Buddha berikutnya yang kita kenal adalah Isidasi. Ini juga menarik tentang Bhikkhuni Isidasi. Ya, jadi ini di zaman Sang Buddha, ya, zaman Raja Asoka pada saat itu kita kenal ada percakapan dua bhikkhuni. Ya, jadi kita lihat ada dua bhikkhuni, namanya Bhikkhuni Bodhi dan Bhikkhuni Isidasi. Ya, nah Bhikkhuni Bodhi ini yang sudah senior, sementara Bhikkhuni Isidasi ini masih muda. Ya, biasanya kalau kita ketemu, ya, apalagi kalau ada wanita yang usia muda menjadi bhikkhuni kan seringkali menjadi pertanyaan, ya. Jadi sama dengan bhikkhuni Bodhi juga bertanya, bhikkhuni Isidasi, Anda kan masih muda, apakah Anda tertarik punya keluarga, ya, punya suami, anak-anak, seperti itu. Nah, si bhikkhuni Isidasi ini menjawab, ya, saya pernah menjalani keluarga. Ya, ini bahwa ini terlahir, ya, lahir di Ujjaini, jadi ibu kota di kerajaan Avanti. Beliau ini adalah putri dari saudagar kaya, ya, dan memiliki keluarga yang berbahaya. Jadi benar-benar si Isidasi ini adalah sosok wanita yang ideal, ya, lahir dari keluarga kaya, ya, keluarganya bahagia, beliau juga cantik, ya, jadi memiliki semuanya, ya. Jadi kita membayangkan ada keluarga yang memiliki semuanya. Nah, hal yang menarik adalah jadi suatu saat, jadi pada saat si Isidasi ini sudah dewasa, jadi dijodohkan sama orang tuanya, ya, dijodohkan punya keluarga, ya, juga dari biasanya kalau orang kaya kan pasti menikahnya dengan orang kaya juga, ya. Dan setelah menikah, hanya dari sini cantik, dari keluarga kaya, orangnya rajin, ya, rajin, baik, ya, benar-benar sempurna lah, kira-kira seperti itu. Tapi setelah menikah dengan orang lain, ya, dari suami pertama, ternyata tidak ada suami yang bisa bertahan lama dengan si Isidasi ini, ya. Jadi agak aneh juga, ya, orangnya baik, kenapa kok tidak dicintai sama suaminya, kan begitu, ya. Padahal suaminya baik juga, orang baik juga, ya. Jadi menikah yang pertama nggak lama cerai. Kenapa? Karena suaminya nggak tahan. Kemudian menikah lagi cerai juga, suaminya juga nggak tahan lagi. Ketiga terus seperti itu. Dan akhirnya juga orang tua Isidasi ini juga bingung, ya. Aduh, ini mungkin ada something yang nggak benar ini. Coba, ya. Sampai suatu saat beliau si Isidasi ini dijodohkan sama pertapa. Ya, jadi kita mau bayangkan ada seorang pertapa dijodohkan, akhirnya juga pertapa ini juga tidak betah juga, ya. Jadi kita mau bayangkan kok bisa ya ada orang yang sedemikian sosok wanita ideal, ya, dijodohkan untuk menikah dengan suami, tapi tidak ada yang bisa betah dengan dia. Padahal dia orangnya baik, santun, ya, sempurna lah kalau kita lihat sempurna. Kenapa ini? Nah, ini menarik. Kenapa ini? Ternyata, ya, setelah
dijodohkan tidak ada yang cocok ya, tidak ada yang bisa tahan dengan dia. Akhirnya si Isidasi ini mengenal seorang bikuni dan diajak bikuni untuk menjalani kehidupan sangha. Ya, jadi di saat menjalani kehidupan sangha, suatu saat beliau ini mencapai kesempurnaan, mencapai pencerahan, dan beliau ini bisa melihat ya kehidupan lampau. Ternyata kelahiran lampau si Isidasi ini adalah dulu pernah terlahir sebagai seorang playboy ya, jadi dari keluarga yang kaya, seorang playboy. Ternyata beliau ini banyak mencelakai ya, mencelakai banyak wanita, kira-kira seperti itu ya. Nah, ternyata dari karma buruk ini itu ternyata berlahir ya, pernah menjadi kehidupan menjadi binatang, kelahiran yang sulit ya. Walaupun sudah mencapai kehidupan sebagai manusia pun, itu karma-karma yang lampau itu masih ngikut, kira-kira begitu ya. Karma-karma lampau itu masih ngikut. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah, walaupun misalnya kalau kita memiliki keluarga yang bahagia, ya kita punya sifat yang santun, yang baik, dan segalanya sempurna, itu ternyata apa yang kita lakukan di yang lampau itu bisa kebawa, kira-kira seperti itu. Ya, jadi seperti apa yang dialami oleh Isidasi ini. Jadi beliau menikah dengan siapapun, suaminya pasti tidak akan tahan. Dan suaminya itu nggak tahu kenapa ya saya tidak tahan dengan Isidasi itu. Saya nggak tahu kenapa. Pada orangnya baik, ya sangat melayani dan sebagainya. Tapi tetap suaminya tidak tahan dan tidak ada suami yang bisa tahan sama dia. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini yang kita pelajari dari cerita Isidasi. Ya, mungkin juga kita kadang sudah melakukan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Ya, kita banyak mempraktekkan kebajikan, banyak mempraktekkan dhamma. Tapi seringkali mungkin kita mengalami, kok hidup saya kok kayaknya banyak cobaan terus ya, banyak masalah terus ya, gitu. Nah, ini mungkin kita bisa belajar dari cerita Isidasi ini. Ya. Oke, berikutnya ini yang menarik juga yang kita belajar dari Biku Cita. Ya. Mungkin dari Bante-Bante juga sudah banyak bercerita dari Biku Cita, tentang Biku Cita. Ya. Jadi Biku Cita ini anak seorang pelatih gajah, ya, jadi sudah mengenal kehidupan sangha sejak muda. Dan yang menarik adalah Biku Cita ini berhasil mencapai jana keempat, ya, jana keempat. Nah, jana keempat ini ibaratnya kalau kita lihat ini sudah level orang-orang sakti, ya. Jadi banyak sekali pertapa-pertapa, ya, orang mendalamin ajaran spiritual mencapai kesaktian jana 4, ya, mencapai kesaktian jana 4. Dan biasanya apa yang terjadi adalah bangga, ya, jadi menjadi sombong, ya, jadi merasa bahwa pencapaiannya sudah mencapai segala-galanya sehingga tidak perlu praktek lagi. Jadi terlalu bangga sehingga apa? Sehingga kesaktiannya pelan-pelan hilang, ya. Akhirnya beliau ketemu dengan Sang Buddha, ya, Sang Buddha menasihati lagi supaya beliau lebih serius di dalam praktek dan akhirnya terakhir benar-benar mencapai pencerahan, ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah seringkali kalau kita belajar dhamma, ya, kita sudah paham, kita sudah mengerti, apalagi kalau kita sudah mendapatkan kekuatan supranatural, ya, sudah mencapai kehebatan tahapan tertentu, ya, seringkali kita itu lupa, kita ini jadi lengah, ya. Seolah-olah apa? Seolah-olah pencapaian kita sudah luar biasa dan segala-galanya, kira-kira seperti itu. Seolah-olah kita sudah tahu semuanya, gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa banyak belajar dari Biku Cita ini. Ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita pahami, pencapaian yang kita lakukan, ya hendaknya kita selalu meniru Bante Sariputta. Ya, jadi kalau Bante Sariputta dengan segala tingkat pencapaiannya, beliau itu selalu low profile, ya, selalu tidak pernah membanggakan,
Ya, jadi selalu low profile, selalu bertindak sebagai pemula. Jadi kalau kita lihat dari Bante Sariputa ini seolah-olah itu sebagai pemula, ya. Sangat pemula walaupun mereka Bante Sariputa memiliki banyak kesaktian, beliau nggak pernah memamerkan kesaktian. Beliau sangat low profile sekali, ya, seperti Bante-Bante pemula begitu. Ya, ini yang kita bisa pelajari. Oke, mungkin itu saja ya pesan Dhamma pagi ini. Mungkin silakan kalau ada sesi tanya jawab ya supaya tidak bosan. Ya, Romo Daniel, mungkin kalau ada sesi tanya jawab silakan. Ya, pada Bapak, saya persilakan untuk bertanya ya. Mungkin satu pertanyaan kali ya. Oh, ini mohon maaf ini Romo Daniel jadi kelewatan 11.30 ini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Berarti itu tidak ada pertanyaan kayaknya Romo. Untuk kali Ya, ini ya. tidak ada pertanyaan. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ya, Romo Daniel, kita akhiri sesi ceramah. Oke, kita akhiri sesi ceramah pesan Dhamma pagi ini. Terimalah salam Buddha Dhamma dari saya. Seperti hotu Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sabe sata bawantu sukitata.